Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Jumat 28 Ramadan 1446 Hijriah. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita Ustadz Abdullah Hehamahua di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Bagaimana, sehat kabarnya Bang Dullah ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini kalau di masa Rasulullah dan sahabat menjelang akhir Ramadan ini sedih Bang Dullah katanya. Sedih akan Ya, berpisah dengan bulan Ramadan. betul betul. Kita Iya, juga iya, merasakan kesedihan itu ya Bang Dullah ya. iya, betul. Bang Dullah, kita ingin menyoroti beberapa hal di pagi hari ini. Di antaranya ternyata demo untuk menuntut mencabut undang-undang TNI yang dilakukan oleh mahasiswa ini masih terus terjadi di Bang Dullah. Bahkan kemarin juga di berbagai daerah Iya, masih ada gitu ya. Ya sebenarnya apa sih yang menjadi kekhawatiran masyarakat di pandangan Bang Dullah gitu ya? Yang dianggap iya, oleh pemerintah, oleh Kementerian Pertahanan khususnya, yang demo itu nggak paham gitu kan. Kan ada komentar seperti itu tuh kemarin tuh. Yang demo ini masyarakat iya, tuh belum paham gitu ya. Nah sebenarnya ada misinformasi apa gitu ya antara Undang-Undang TNI ini lalu yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua Bang Dullah, ini satu berita di media ditulis di hari ini, media Indonesia. Indonesia yakinkan dunia dalam berantas korupsi. Ini terkait Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra yang mengatakan pemerintah berkomitmen menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama gitu ya. Apalagi disinggung yang KPK optimistis RUU perampasan aset dan RUU pembatasan uang kartal akan dirampungkan katanya gitu ya. Ini dikatakan juga oleh jubir KPK nih mengenai RUU perampasan aset di DPR yang katanya akan segera dirampungkan. Dua hal ini Bang Dullah, iya. sekaligus nanti juga penutupnya Baik. tausiah akhir Ramadan ya. Bagaimana Bang Dullah? Iya, yang pertama soal Undang-Undang TNI. Kalau benar Menteri Pertahanan mengatakan bahwa masyarakat yang unjuk rasa itu tidak mengerti persoalan, berarti kesalahannya bukan masyarakat. Kesalahannya adalah pemerintah dan Pemerintah. DPR. Sebab satu undang-undang itu dalam rancangan undang-undang atau naskah akademiknya itu harus disosialisasikan ke semua lapisan masyarakat, yaitu akademisi ke universitas-universitas, khususnya universitas negeri dari Aceh sampai ke Papua. Kemudian disosialisasikan kepada masyarakat paling tidak di TV, medsos itu setiap hari sampai berapa lama seperti itu. Itu baru dalam naskah akademik. Sudah itu kalau sudah ada naskah akademik dari pemerintah atau dari DPR dibawa ke badan legislasi, itu juga kemudian badan legislasi juga harus mengundang masyarakat untuk membicarakan seperti itu, baru sampai kepada komisi terkait atau badan yang bertanggung jawab di DPR seperti itu. Nah, apakah itu lakukan? Jadi kalau misalnya masyarakat dianggap tidak paham, bukan salah masyarakat, berarti pemerintah dengan DPR sendiri yang salah. Itu poin pertama. Poin kedua, memang dirahasiakan, disembunyikan naskah akademik seperti itu, seakan-akan seperti membeli kucing dalam karung seperti itu, sehingga kemudian ketika masyarakat bereaksi, lah kemudian pemerintah seperti itu. Yang ketiga, bocoran yang ada itu daripada naskah-naskah yang dibahas DPR itu, ada beberapa pointers yang memang cenderung untuk kembali ke orde lama dan orde baru. Misalnya dari 7 jabatan bagi TNI aktif itu menjadi 16 jabatan, itu 16 atau 17, jadi hampir 100%. Ini kan berarti kembali kepada orde baru yang melaksanakan di fungsi ABRI, di mana pada zaman orde baru itu sampai camat pun
itu juga tentara, seperti itu. Apalagi bupati, wali kota, gubernur, BUMN, BUMD dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi kalau dari 6 menjadi 16 atau 17 berarti 100%, berarti kembali kepada Orde Baru. Nah, dampaknya itu adalah bahwa ketika para jenderal-jenderal atau minimal kolonel itu menduduki jabatan-jabatan sipil, maka kemudian orang yang di sipil itu yang harus berada pada posisi-posisi itu tertahan atau terhadang oleh militer. Sudah itu kemudian mereka yang di militer aktif itu masih aktif, maka itu juga menahan kenaikan vertikal daripada prajurit-prajurit yang di bawah. Mereka mau naik ke atas, tapi mereka itu yang sudah jabat di jabatan BUMN atau BUMD atau apa, tapi masih sebagai militer aktif, maka kemudian di bawah ini kan nggak bisa naik seperti itu. Jadi dua kerugian yang akan terjadi atau dampak yang terjadi, orang sipil juga kemudian kehilangan posisi, kehilangan jabatan, kemudian militer aktif juga tertahan promosinya secara vertikal ke atas. Itu butir yang serius di dalam rancangan, sudah disahkan undang-undang TNI seperti itu. Yang kedua adalah bahwa mereka bisa terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan katakan seperti unjuk rasa apa segala macam, membantu masyarakat sipil, menghadapi masyarakat sipil, membantu polisi. Nah, ini kan berbahaya. Soal unjuk rasa, soal demonstrasi itu dijamin oleh undang-undang bagi warga untuk menyampaikan pendapat secara tertulis, terbuka, dan seterusnya. Dan itu yang bertanggung jawab adalah kepolisian. Kalau dulu zaman Orde Baru itu mau demonstrasi, itu harus minta izin. Nah, kalau reformasi kan tidak minta izin, memberitahukan, menginformasikan. Nah, kalau misalnya juga kemudian TNI dilibatkan secara itu, nah, kenapa tidak TNI serius untuk menghadapi persoalan di Papua sana sampai sekarang belum selesai, kemudian daerah-daerah perbatasan di Kalimantan yang kemudian sudah ada wilayah-wilayah tertentu dari Indonesia diambil oleh negara lain, kemudian persoalan di Laut Natuna dan seterusnya. Itu kenapa tentara yang punya tugas pokok menjaga perbatasan itu tidak dilakukan seperti itu, tapi kemudian mencampur urusan sipil seperti itu. Itu persoalan yang dianggap itu berbahaya bagi demokrasi, karena kalau polisi itu kan diajarkan mencegah dengan bahkan pakai pentungan seperti itu, sedangkan TNI itu kan tidak diajarkan to kill or to be killed. Itu tentara militer seperti itu. Jadi yang di depan itu adalah musuh. Kalau tidak membunuh, dia dibunuh. Itu doktrin dalam tentara, dalam TNI. Sehingga dengan demikian maka apakah TNI sudah disiapkan dengan seperti polisi untuk kemudian ketika berhadapan dengan unjuk rasa itu bukan menembak atau membunuh atau dibunuh, tapi harus melayani, mengayomi dan seterusnya seperti polisi. Itu kan doktrinnya berbeda di dalam polisi dan di TNI seperti itu. Ini hal-hal yang mengakibatkan masyarakat itu bereaksi dan seterusnya. Nah, apalagi kalau nanti undang-undang kepolisian diamandemen lagi. Itu bertambah lagi jadi ruwet, sehingga kemudian ada joke beberapa waktu yang lalu bahwa undang-undang TNI ini disiapkan oleh mantu Soeharto, kemudian disahkan oleh cucu Soekarno seperti itu. Jadi itu kan bagaimana prosesnya meledekin undang-undang seperti itu. Nah, karena itu maka satu-satunya jalan adalah sekarang masyarakat sipil harus mengajukan ke MK terhadap undang-undang itu. Nah, di situ kemudian nanti MK akan memutuskan apakah memang undang-undang itu dari segi prosedur itu bertentangan dengan prosedur SOP pemerintah dan DPR, atau substansi daripada undang itu melanggar Undang-Undang 45. Nah, itu kita lihat nanti. Tentu saja sudah banyak masyarakat yang mengajukan khususnya
kami yang alumni KPK sudah menyiapkan itu untuk mengajukan judicial review ke MK. Itu soal undang-undang TNI. Tapi memang ada anggapan bahwa gerakan ini juga ditumpangi oleh kelompok Jokowi. Kelompok Jokowi untuk kemudian menjatuhkan Prabowo sehingga kemudian Gibran bisa naik karena berdasarkan konstitusi baik Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Dasar 2002, jika presiden berhalangan tetap maka digantikan oleh wakil presiden. Ada juga analisanya ke situ ya. Jadi itu juga ada analis begitu dan saya lihat juga seperti itu. Tapi kalau seperti itu maka ya udah sekaligus aja dua-dua disingkirkan. Kemudian kembali kepada MK. MK kemudian berdasarkan hasil pengakuan Prabowo dalam ulang tahun Gerindra bahwa kita menang karena dibantu oleh Presiden Jokowi seperti itu, berarti itu kan putusan MK itu bisa dibantah, diralat lagi karena MK waktu mengatakan tidak ada cawe-cawe Jokowi segala, tidak ada bansos segala macam. Dengan pengakuan Prabowo itu berarti kemudian bisa diajukan oleh kelompok 01 atau 03 ke DPR untuk kemudian DPR ajukan ke MK sehingga kemudian MK bisa, putusan MK itu bersifat final dan terikat, tapi bisa diubah oleh MK itu sendiri. Jadi MK sendiri bisa mengubahnya seperti itu. Nah itu soal undang-undang TNI. Kemudian kalau soal yang kedua, soal pernyataan Menko Polkam Yusril tentang korupsi, ya ini apakah betul-betul itu tidak mengerti persoalan di lapangan atau cuma seperti mau menciptakan kondisi karena partainya sudah mau almarhum begitu sehingga kemudian dan mau hidupkan kembali seperti itu. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa kalau pemerintah Prabowo itu serius memberantas korupsi, maka yang pertama dilakukan oleh Prabowo adalah harus membersihkan kabinetnya dari para koruptor atau yang diduga korupsi. Misalnya kasus Ramli, Menko Ekonomi, itu kan sudah statusnya di Kejaksaan Agung seperti itu. Nah, kemudian kasus Sri Mulyani, kasus Bank Senturi, kasusnya dulu di KPK di PTS kan karena dia kabur ke ke luar negeri jadi World Bank. Kemudian Ketua Umum PAN itu dijelaskan berkali-kali oleh Gubernur Riau ketika penanganan KPK tentang illegal logging di Riau seperti itu. Begitu juga tentang Bahlil dan kemudian sekian banyak yang menteri itu diselesaikan saja dulu, seperti itu. Barulah kemudian ada staf-staf wakil menteri yang terlibat money laundering dan seterusnya itu diselesaikan dulu sehingga dan begitu maka kemudian baru bisa disebutkan bahwa pemerintah ini serius untuk memberantas korupsi. Jangan sampai kemudian peribahasa Melayu mengatakan bahwa semut di seberang pulau kelihatan, gajah di permata tidak kelihatan seperti itu. Nah itu yang aneh bin ajaib seperti itu. Belum lagi misalnya kasus-kasus yang dilakukan seperti Danantara. Kasus Danantara itu kan luar biasa. Danantara itu kan kalau diperhatikan itu komposisi personalnya, itu orang Jokowi mungkin 50%. Ada kemanakannya, ada ada iparnya, ada sepupu segala macam yang duduk di komisaris dan pimpinan Danantara seperti itu. Dan itu kan sangat berbahaya seperti itu. Jadi itu korupsi yang luar biasa. Atau misalnya kasus Pertamina yang Kejaksaan Agung pertama kali menyebutkan Menteri BUMN Erick Thohir dan abangnya itu terlibat. Tahu-tahu kemudian Erick Thohir datang malam-malam ke Kejaksaan Agung, sudah itu kemudian diumumkan bahwa Erick Thohir dengan abangnya tidak terlibat. Nah, sementara
Jaksa Agung ini mempunyai problem dengan apa namanya, kan aneh juga kalau ada 5 istri kan, artinya bahwa di dalam tradisi fikih Syafi'i bahwa itu 4 istri saja. Nah, apakah 5 itu selingkuh atau apa dan seperti itu yang ada di Singapura dengan apa segala macam. Itu kan problem yang harus diselesaikan itu. Kedua, undang-undang perampasan aset. Kalau itu betul, itu salah satu terobosan yang saya ingat ketika saya masih di KPKPN, sebelum KPK itu kami sudah perjuangkan dari KPKPN sampai KPK untuk apa namanya undang-undang perampasan aset, sebab itulah salah satu cara untuk bisa memiskinkan koruptor, membuat mereka jera, sehingga demikian bisa terjadi secara bertahap pemberantasan korupsi diturunkan. Tapi problemnya adalah apa betul namanya DPR mau berani lakukan itu, sebab sasaran daripada undang-undang itu adalah anggota DPR. Iya, para pejabat. Iya, anggota DPR. Mereka harus bagaimana mau menyelamatkan rumahnya, asetnya, kemudian depositonya, kemudian istri selingkuhan dan seterusnya, itu harus diselamatkan semua seperti itu. Sehingga dengan begitu maka apakah seperti Yusri ini seperti menteri yang soal ATR itu, soal PIK 2 itu, artinya apa namanya mengumumkan sudah pecat orang apa semacam, atau kemudian diketahui yang dipecat itu sudah pensiun apa seperti, kan lucu kan seperti itu. Iya, apakah drama saja? Kemudian ya drama, tahu-tahu kemudian akhirnya ada tumbal cuma apa kepala desa satu yang ditetapkan seperti itu untuk diproses. Jadi seperti itu. Jadi saya berharap bahwa Yusril jangan hanya ngomong untuk kepentingan apa namanya publisitas atau kepentingan sementara rakyat itu sangat berharap untuk bisa undang-undang perampasan aset itu segera disahkan. Saya kira itu Mas Angga soal dua tema pagi ini seperti itu. Kalau mengenai itu tentang bagaimana KPK yang disarankan untuk tidak mengikuti aturan penyadapan di RUU KUHAP itu, kalau Bang Dullah melihatnya bagaimana nih masalah penyadapan di RUU KUHAP ini, Bang Dullah? Kan apa namanya disebutkan sebagai extraordinary crime, korupsi itu. Jadi korupsi disebut extraordinary crime, maka semuanya juga berupa extraordinary. Jadi misalnya undang-undangnya, kemudian apa SDM-nya, kemudian manajemennya, itu juga extraordinary. Contoh misalnya kalau di dalam KUHAP jaksa atau polisi, kepolisian atau kejaksaan mengundang seorang pejabat, harus izin atasannya, Nah, kalau undang-undang KPK tidak perlu izin atasannya. KPK mau panggil saja, tidak perlu izin. Kan itu berbeda kan dengan KUHAP. Dan itu sudah berjalan sekian belasan tahun seperti itu. Dan itu efektif seperti itu. Nah, yang kemudian yang kedua misalnya ketika kepolisian dan kejaksaan punya hak menyadap dalam soal-soal pidana umum, misalnya soal narkoba, soal money laundering, soal teroris, mereka punya kewenangan untuk apa namanya menyadap itu, sedangkan KPK diberikan kewenangan untuk menyadap dalam soal korupsi, ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dipersoalkan KPK tidak boleh menyadap, kalau begitu persoalkan juga dong BIN, polisi, jaksa yang juga menyadap dalam hal-hal tertentu, misalnya narkoba atau money seperti itu. Jadi aneh kalau misalnya ketika KPK itu dilarang karena target atau sasaran atau korban selama ini adalah eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, lantas kemudian KPK dilarang, tapi pada waktu yang sama kepolisian, kejaksaan dan BIN itu tidak dilarang. Itu kan tidak fair seperti itu. Yang ketiga, bahwa pengalaman selama ini kalau tanpa OTT maka kemudian KPK tidak bisa menangkap ketua DPR, tidak bisa menangkap ketua MK, tidak bisa menangkap sekian menteri, sekian gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR. Itu karena OTT. Nah, OTT itu karena
ada punya kewenangan untuk menyadap seperti itu. Tapi kemudian orang salah mengira tentang soal penyadapan di KPK dengan kepolisian kejaksaan BIN. Saya karena koordinator pensiunan SOP KPK 2005-2006, jadi saya tahu betul bagaimana ketatnya soal penyadapan di KPK. Tidak mudah. Tidak mudah seperti di kepolisian kejaksaan BIN, Senat saja di KPK itu seorang penyidik atau JPU mau menyadap seseorang, dia harus ajukan memo resmi kepada satgasnya. Kalau satgasnya setuju, dia harus ke direktur. Direktur setuju, harus ke deputi. Deputi setuju, harus ke pimpinan, dan minimal 2 orang pimpinan setuju. Baru dia menyadap. Ketat ya. Setelah menyadap. Oh, ketat. Ketat. Saya tahu betul karena saya koordinator penyesuaian SOP KPK-nya, saya tahu. Setelah sudah disadap, maka mereka yang meminta itu penyadap itu hanya mendapatkan resume dari bagian penyadapan, resume penyadapan. Tapi kalau misalnya dia rasa tidak puas seperti itu, dia minta transkripnya. Nah, kemudian dikasih transkrip itu juga harus hanya mentranskrip pembicaraan tentang korupsi. Persoalan lain tidak boleh ditranskrip kalau Mas Angga masih ingat dulu kasus Anggodo diputar di MK. Itu kan terputus-putus begitu kan? Terputus-putus. Kenapa? Ketika ada pembicaraan tentang bukan soal korupsi, itu dipadam, diputuskan, dihapus seperti itu. Naskah aslinya tetap di KPK, tapi yang seperti itu. Jadi itu prosedurnya, sehingga dengan begitu maka tidak seenaknya saja orang mau menyadap di KPK, tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena itu menyangkut biaya, menyangkut hak asasi, menyangkut perusahaan-perusahaan yang lain, sehingga ketat seperti itu. Nah, sementara di kepolisian, kejaksaan, dan BIN, mereka bisa menyadap, tidak ada yang protes seperti itu. Nah, karena apa? Karena yang menjadi sasaran bukan DPR, bukan eksekutif, bukan yudikatif, tapi masyarakat kecil. Apakah yang disebut dengan teroris? Nah, dan teroris itu juga sasarannya umat Islam misalnya. Kalau bukan umat Islam, tidak menjadi masalah seperti itu. Nah, itu Mas Angga soal undang-undang. Baik. Bang Dullah, sebagai penutup gitu ya. Ini di ibadah puasa kita kan tujuan akhirnya sebenarnya menjadikan hamba-hamba Allah ini insan yang bertakwa. Bagaimana supaya bangsa ini juga itu dapat menjalankan nilai-nilai ketakwaan, khususnya bagi seorang muslim ya, dari jabatannya, dari pekerjaannya, dari yang lain-lainnya, mereka merasa takut kepada Allah SWT. Terakhir Bang Dullah. Jadi ada kontradiksi pemikiran, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan soal keislaman, khususnya takwa ini. Kalau bahasa sederhana, takwa itu kan melaksanakan semua ini perintah, meninggalkan semua yang ditegah oleh Allah SWT melalui Quran dan Sunnah, seperti itu. Tapi dalam masyarakat kita itu ada yang beranggapan bahwa untuk menjadi orang sukses harus menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi pengusaha, konglomerat, dan seterusnya. Tidak perlu salat, tidak perlu saum, tidak perlu zakat, tidak perlu, dan seterusnya. Itu satu kelompok. Di kelompok lain ada yang berpendapat bahwa yang penting sholat, yang penting saum, yang penting pandai ngaji, habis Quran, tidak perlu menguasai IT, tidak perlu menguasai fisika, tidak perlu menguasai. Jadi terjadi sekularisasi Islam di dalam, baik yang ada di sekolah umum, di sekolah seperti pesantren misalnya, seperti itu. Padahal wahyu pertama Al-Alaq itu menjelaskan tentang semua disiplin ilmu ada di dalamnya. Sehingga itu yang disebut dengan ulil albab, itu adalah orang yang bertauhid, berilmu pengetahuan, berskill, berability, berkemampuan, dan berakhlak mulia. Jadi total, sehingga dia makin rajin sholat, dia makin disiplin bekerja di kantor. Dia rajin sholat, dia makin peduli kepada karyawannya, kepada tetangganya, kepada pembantunya. Jadi ketakwaan dalam vertikal itu tergambarkan di dalam ketakwa secara amalia, seperti itu. Saya tidak bermaksud untuk mendelegitimasi ormas tertentu, tapi saya memberikan contoh, misalnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sekolahnya, rumah sakitnya, kemudian yatim piatunya, kemudian sekarang mereka membuka bank sendiri,
kemudian sampai kepada ojek dan seterusnya. Hmm. Sementara di dalam segi ubudiyah mereka sangat juga ketat dalam ubudiyah yang mengikut Quran dan Sunnah. Ini contoh bahwa Islam itu totalitas. Sehingga demikian maka yang terjadi hari ini adalah ketika hari ke-23 hari 21 hari 21 itu saya perhatikan di masjid yang saya itikaf itu ramai. Ramai sampai kemudian disediakan juga sahur. Yang kemudian yang ke hari besok malam 22 saya datang, saya hitung cuma 4 orang 5 orang yang itikaf di situ. Kemudian tidak disediakan lagi sahur. Alhamdulillah istri saya sudah sediakan sahur, jadi saya seperti itu. Begitu sampai kemudian kemarin 27 malam 27, itu ramai lagi 27. Nah tadi malam 28 sepi lagi. Nah mungkin nanti malam ini karena 29 hari nanti ramai lagi. Jadi kita melaksanakan ajaran Islam itu secara parsial dan kemudian berjudi seperti itu. Misalnya kita menganggap bahwa ini ganjil. Di Malaysia saya lihat satu YouTube di Malaysia justru tadi malam karena dia puasa sehari sebelum kita, sesudah kita. Jadi tadi malam 27 padahal kita 28 kan seperti itu. Nah, jadi itu kalau misalnya melaksanakan Islam itu secara judi. Karena itu saya sarankan dan saya laksanakan pribadi 10 hari itu setiap hari 10 hari. Karena kita tidak tahu ini ganjil atau genap seperti itu otoritas Allah seperti itu. Nah, sehingga begitu maka ketika muttaqin pada 1 Syawal itu terjadi perubahan secara vertikal, perubahan secara horizontal juga. Dia rajin sholat berjamaah, tapi dia juga masuk kantor dengan disiplin, pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan SOP, tidak KKN, tidak nepotisme dan seterusnya. Nah, seperti itu baru kemudian bisa kita harapkan Saum itu melahirkan suatu peradaban baru bagi masyarakat di Indonesia, khususnya umat Islam. Begitu Mas Angga. Baik Bang Dullah, Masya Allah di akhir Ramadan ini ya. Bang Dullah terima kasih banyak atas dialognya. Sama-sama. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Kita beberapa hari lagi ini Idul Fitri. Taqabbal ya karim ya. Sama-sama. Semoga sehat, insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Amin. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.